Halo semuanya, Eh, saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai link aggregation Ether channel. Jadi kita masih stay di layer 2 ya, atau data link. Oke, selanjutnya untuk pengertiannya nih. Kalau pengertiannya sendiri itu Ether channel itu digunakan untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, router, ataupun server, dan jika salah satu port maupun jalur rusak, maka grup akan tetap bekerja menggunakan jalur port lain. Jadi itu eh, yang namanya Ether channel itu tuh intinya itu menggabungkan ya dua jalur, tiga jalur menjadi satu jalur kayak gitu. Yang fungsinya itu untuk melakukan kayak backup link atau jalur cadangan ketika salah satu jalur yang dilewati ada yang rusak atau jalur utama itu rusak kayak gitu kan. Nah, apa namanya? Jadi si Ether Channel ini dia itu menggunakan yang namanya teknologi trunking yang digunakan oleh switch Cisco di mana intinya itu beberapa port digabung pada switch terus dijadikan menjadi satu jalur logika dalam satu buah port group. Jadi namanya kita namakan sebagai grup Ether channel gitu kan. Nah, yang tadi ya fungsinya itu selain dari untuk apa namanya menyediakan jalur cadangan yaitu untuk bisa untuk meningkatkan kecepatan dan reliabilitas tuh. Nah, kita amatin di gambar ya. Ini kalau misal ini kan ada sebuah topologi nih. Misal ada topologi. Nah, topologi ini dibuat fungsinya itu untuk eh, jadi gini, untuk memin- untuk mengatasi ya jika kalau misal kita topologinya secara linear nih, berarti tiap eh, perangkat itu cukup satu kabel aja. Nah, itu kan pasti ada kemungkinan yang namanya kabel putus dan segala macam atau portnya mati kayak gitu kan. Nah, makanya dibikin kayak gini, dibikin redundansi ya namanya ya. Jadi setiap setiap device satu sama lain itu memiliki beberapa link eh, jalur lain kayak gitu loh. Jadi misal nih dia mau ke dari perangkat A ke perangkat B. Ya, tapi ternyata di sini putus jalurnya. Jadi dia kan masih bisa lewat sini, masih bisa lewat sini, masih bisa lewat sini juga kayak gitu. Atau ini masih bisa lewat sini juga kayak gitu. Jadi banyak jalur cadangan yang lain kayak gitu. Nah, terus eh, contohnya lagi nih, kalau kabel kan biasanya dari switch itu dia memakai fast Ethernet yang kapasitasnya kan 100 Mbps ya, maksimal tuh. Terus ketika nih data yang masuk itu lebih dari 100 Mbps. Nah, terus gimana tuh solusinya gitu kan? Ya, solusinya ada dua. Ya, dari gambar ini solusinya ada dua. Yaitu si kabel ini kita upgrade jadi Giga Ethernet ya, karena Giga Ethernet sendiri kan itu dia mempunyai ukuran 1 Gbps ya, atau kita menambahkan yang namanya kabel. Nah, tapi ada masalah nih. Nanti di pertemuan berikutnya teman-teman bakalan membahas tentang STP ya, atau eh, Spanning Tree Protocol. Karena gini, karena jika tidak menggunakan jika tidak dengan istilah STP ya, konsep apa namanya penggunaan jalur kayak gini itu tuh dia akan mengalami infinity looping. Nah, nanti buat penjelasan infinity looping di materi STP ya. Jadi, yang terjadi apa? Yang terjadi nantinya itu ada salah satu
ada beberapa link yang akan diblok secara otomatis oleh si SDP ini. Kayak gitu kan. Kalau kita pakainya multiple kabel kayak topologi ini, berarti pasti salah satunya itu pasti ada yang diblok. Misal nih, di sini itu pasti salah satunya ada jalur yang diblok kayak gitu. Terus ini juga kayak gitu kan. Terus eh, terus eh, gimana nih solusinya kayak gitu kan? Ya udah kita buat aja nih seolah-olah seakan-akan nih kita buat dua kabel menjadi satu sehingga oleh si STP ini dia nggak bakalan diblok. Plus misal nih ini satu kabel misal 100 Mbps. Berarti kalau menggunakan fitur ini dia bakalan menjadi eh, dijumlahin berarti 100 setiap kabel kan 100 nih ketika digabungin berarti 100 ditambah 100 menjadi 200 Mbps setiap jalurnya kayak gitu kan. Nah, konsep ini yang kita namakan dengan Ether Channel. Nah, si Ether Channel sendiri itu bisa membuat eh, dua atau empat dan maksimal itu 8 kabel yang digabungin kayak gitu. Berarti kalau misal 8 kabel itu 100 kali 8 ya itu bisa 800 Mbps kayak gitu. Kalau itu pakainya fast Ethernet. Nah, kalau misal pakainya gigabit, gigabit Ethernet berarti eh, bisa jadi sampai 8 Gbps kan itu kan istilahnya kan gede banget ya untuk apa namanya jalurnya kayak gitu kan. Nah, di Ether Channel sendiri dia punya dua tipe ya atau dua jenis. Yang pertama itu ada LACP, kalau kepanjangannya adalah Link Control Aggregation Protocol, yaitu standar IEE-nya itu 802.3AD. Biasanya eh, LACP itu digunakan untuk perangkat yang vendornya itu beda-beda gitu loh. Misal nih, Cisco sama Mikrotik, Cisco sama Huawei, apa Cisco sama Juniper, atau Huawei sama Mikrotik, kayak gitu. Nah, itu bisa menggunakan Ether Channel jenis yang LACP. Nah, kalau yang jenis kedua itu ada PAGP, Port Aggregation Protocol, ya. Ini tuh dia Cisco apa namanya proprietary. Jadi itu dia emang asli dari Cisco-nya gitu kan. Nah, apa namanya dia itu bisa auto negotiate kayak macam terang yang kemarin kita apa namanya bahas ya. Dan tiap 30 detik akan dikirim PAGP paket untuk cek konsistensi port. Nah, jadi kalau PAGP itu ya untuk perangkat-perangkat yang emang Cisco doang kayak gitu. Jadi kalau misal nih teman-teman mau bikin Ether channel, tapi perangkatnya ternyata campuran nih Cisco sama Mikrotik ya berarti pakainya jenisnya LACP. Kalau misal emang perangkatnya teman-teman itu Cisco aja, berarti dia bisa pakai yang PAGP kayak gitu. Terus bedanya apa? Bedanya cuma di mode doang ya. Kalau misal LACP itu dia modenya namanya aktif sama pasif kayak gitu. Jadi um, kalau si aktif ini dia akan mengajak untuk menjadi uh, Ether Channel LLCP. Kalau pasif dia itu menunggu untuk dijadikan Ether Channel. Terus LACP ini tuh biasanya di layar 3 karena router sih biasanya. Nah, terus kalau PAGP itu modenya itu uh, namanya yang pertama desirable sama auto. Sama aja kayak tadi. Kalau tadi kan aktif pasif. Kalau ini desirable sama auto. Kalau desirable itu dia yang aktifnya, yang ngajak untuk menjadi ether channel. Kalau auto itu yang menunggu untuk dijadikan ether channel kayak gitu. Oke. Nah, terus
sebelum demo, yang harus perlu kita ketahui ya ketika kita membuat Ether channel, istilahnya ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama nih yang di linknya itu interface-nya, speed sama double itu harus sama setiap port yang digunakan untuk Ether channel. Terus dia harus di VLAN yang sama, atau kalau enggak ya dijadiin terang aja kayak gitu. Terus selain itu si Ether channel itu bisa di layer 3 ya, switch layer 3 ataupun bisa di layer 2 kayak gitu. Oke, mungkin ini aja buat teorinya. Kita langsung ke lab konfigurasinya. Oke, di sini saya akan eh, menyiapkan switchnya terlebih dahulu. Saya pakai tipe yang 2960 24 port ya. Nah, di sini saya mau coba menggabungkan 4 link atau 4 jalur sekaligus. Nah, nah ini kan untuk kabelnya sendiri kan itu fast Ethernet ya. Ya untuk portnya sendiri kan fast Ethernet. Nah, jadi untuk size-nya sendiri itu paling 100 Mbps setiap jalurnya. Nah, ini saya mau bikin 4 urut ya, FA 01, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita percepat aja. Nah, coba kita amatin sebelum kita bikin Ether channel ya, di sini tuh ada port yang warnanya orange. Kenapa sih bisa warnanya orange, nggak bisa warnanya hijau semua? Itu karena di Cisco sendiri itu dia memiliki fitur STP. STP-nya itu otomatis nyala kayak gitu ya. Bentuknya, ketika ada bentuk yang kayak gini kabelnya. Fungsinya yaitu untuk mencegah apa namanya infinity looping. Nah, nanti kita bahas tentang STP kayak infinity looping itu kayak apa gitu kan. Nah, terus gimana caranya biar nggak kena STP kayak gitu kan. Nah, kita kita hubungin aja 4 port ini ya menjadi satu kayak gitu. Ini kan setiap linknya kan berarti 100. Berarti kalau misal kita gabungin 100 kali 4 yaitu 400 Mbps. Jadi kalau misal ada paket yang lewat ya, kalau misal kita pakai satu link aja misal dia 100 Mbps, tapi ternyata paket yang lewat itu dia 300 Mbps. Nah, itu bisa apa namanya? Dicek apa namanya diantisipasi dengan menggunakan fitur Ether Channel. Dan caranya gampang. Kita tinggal ke mode CLI dulu. Nah, terus kita tinggal masuk interface yang akan kita gabungkan atau yang kita bikin grup Ether channel. Satu sampai 4. Terus, terus kita bikin channel grupnya dulu berapa. Ini misal satu. Nah, di switch 0 ini mau saya jadikan apa namanya yang yang mengajak eh, jadi Ether channelnya. Nah, kalau yang switch satu ini yang menerima ajakan dari si switch 0. Berarti nanti ini modenya adalah desirable. Ini jenis Ether channel yang saya pakai itu adalah PAGP ya, karena di sini kan di paket tracer ini kan semuanya kan isinya perangkat Cisco.
di mode desirable. Nah, oke. Terus kita pindah ke switch satu. CLI and terus contact. Nah, terus di sini kita masuk ke interface yang mau digabungin. Ini saya masuknya kan interface range FA 0/1 sampai 3. Itu tuh artinya saya masuk ke interface dengan range dari interface pas Ethernet 1 sampai pas Ethernet 3 kayak gitu. Jadi masuk 4 interface sekaligus dari nol, salah, 0 4 ya. Jadi berapa? Oh iya, 1 sampai 4. Saya masuk 4 port sekaligus. Bentar ulang. Nah, kayak gini. Terus di sini karena saya setnya ingin dijadikan yang menerima ajakan Ether channelnya, berarti untuk channel grupnya saya modenya yang ini satu sama ya, mode auto. Nah, oke, kita lihat dulu kira-kira perubahan apa yang terjadi gitu kan. Oke, setelah kita gabungkan ya semua link itu menyala hijau. Ya, jadi nggak ada yang link itu nggak ada yang diblok sama si STP-nya. Kayak gitu. Terus sekarang kita lihat dulu informasi dari Ether channel-nya. Ya, kita lihat dulu. Tuh Esa Ether channel. Oke, nah di sini ada keterangan ya bahwa udah dibuat sebuah Ether channel ya. Jenisnya itu adalah PAGP dengan port yang digabungkan itu adalah FA01, FA02, FA03, sama FA04. Itu buat switch 0. Nah, buat switch 1, kita cek juga to Esa Ether Channel Summary. Ini sama juga ya, PAGP protokolnya. Terus part yang dijadikan satu grup itu adalah FA01, FA02, FA03, FA04 kayak gitu. Nah, dari sini apa namanya? Dia akan apa namanya? Linknya itu dia akan menjadi 400 Mbps karena udah digabungin sih setiap link itu 100 Mbps dikali 4 yaitu 400. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan mengenai Ether Channel. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.